Tabletop exercise. Pertengahan bulan Oktober ini, intensitas hujan meningkat dibarengi curah hujan yang tinggi. Terpantau di beberapa titik di Kelurahan Gunung Pangilun, termasuk di RT 004 RW 011, ketinggian air sudah naik perlahan-lahan. Namun, sebagian warga masih bertahan karena takut rumahnya dijara selepas mereka pergi mengungsi. Pada tanggal 16 Oktober, dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terpantau kenaikan ketinggian air begitu drastis. Puncaknya, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, ketinggian air sudah mencapai kurang lebih 2,5 meter. Tim Reaksi Cepat TRC Tanggap Bencana yang dikoordinir BPBD Kota Padang yang terdiri dari anggota BPBD Kota, SAR, tenaga kesehatan, dan para relawan diterjunkan langsung ke lokasi kejadian bencana untuk melakukan proses penyelamatan dan evakuasi korban. Terlihat beberapa warga bertahan di atas atap rumahnya menunggu untuk diselamatkan. Tampak juga warga yang terbawa arus banjir berusaha berenang menyelamatkan diri. Tim TRC mengevakuasi korban selamat. Tim TRC yang sejak tadi malam melakukan proses evakuasi dan pelayanan di posko pengungsian mengabarkan hasil kajian cepat tentang kondisi terkini bencana banjir. Oleh karena itu diketahui lokasi bencana seluruh wilayah Kelurahan Gunung Pangilun. Jumlah korban yang belum dievakuasi sebanyak 3.000 jiwa. 90.000 jiwa adalah pengungsi dengan catatan luka ringan 300 jiwa, luka berat 150 jiwa, meninggal 7 jiwa, dan 500 jiwa masih dinyatakan hilang. Fungsi pelayanan kesehatan terganggu, 1 rumah sakit, 1 puskesmas, dan 3 klinik dipastikan tidak dapat beroperasi, dan kemampuan sumber daya kesehatan sebanyak 20 dokter, 100 perawat, dan 200 tenaga kesehatan lainnya disiagakan di posko dan ada juga yang terlibat dalam proses evakuasi. Sementara itu, di lokasi pengungsian sudah berdiri posko induk penanggulangan bencana yang menjadi pusat komando tim-tim yang sedang bertugas. Selain posko induk, fasilitas yang sudah ada di lokasi pengungsian antara lain rumah sakit lapangan, pos keamanan, dapur umum dan logistik, shelter-shelter para pengungsi, WC umum, dan lapangan sebagai titik kumpul. Dapat kita saksikan aktivitas-aktivitas di lokasi pengungsian. Lalu lalang ambulans yang sedang memobilisasi korban-korban bencana dan tim kesehatan. Korban yang sedang ditandu oleh petugas kesehatan ke ruangan rumah sakit lapangan sesuai tanda triase yang sudah terpasang di lengannya. Di ruang rawatan, tampak korban selamat dalam keadaan terpasang infus. Korban meninggal berada di ruang jenazah. Para warga di dalam tenda-tenda pengungsian. Ada juga petugas di dapur umum yang sedang memasak. Tampak pula petugas yang sedang berjaga di pos keamanan sekitar tenda-tenda pengungsian.
Para pengungsi sedang antri di depan WC umum. Posko induk sebagai pusat komando dan informasi. Tidak sedikit pula warga yang berkumpul di lapangan. Seminggu pasca kejadian bencana banjir, intensitas dan curah hujan sudah mulai menurun dan kembali normal. Banyak warga yang beranjak kembali ke rumahnya masing-masing untuk berbenah. Tidak sedikit juga yang masih bertahan di lokasi pengungsian karena masih khawatir jika terjadi banjir susulan. Para relawan melakukan pendampingan mental pada kelompok rentan untuk mencegah trauma atau stres di lokasi pengungsian. Di lokasi yang berbeda, yakni di lokasi kejadian bencana, terpantau warga yang sedang berbenah di rumahnya masing-masing. Tim gabungan sedang melakukan rekonstruksi pada fasilitas umum dan pemukiman warga terdampak kerusakan akibat bencana banjir. Sebagai kesimpulan, pada simulasi tabletop ini, maka diketahui bahwa penyelenggaraan tanggap darurat pada fase bencana meliputi pengkajian cepat dan tepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital. Dan pada fase pasca bencana, penyelenggaraan kegiatan meliputi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Tabletop exercise.